Pemerintahan Joko Widodo memastikan tak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Abu Rizal Bakri ataupun kubu Agung Laksono. Karena itu beberapa hari terakhir muncul wacana Munas ketiga sebagai ajang rekonsiliasi di tubuh Partai Golkar. Dengan kisruh yang terjadi, mampukah Munas ketiga digelar? Lalu seperti apa peluang terjadinya islah mengingat masing-masing kubu masih belum menemukan titik temu? Membahas hal ini kita akan mendiskusikannya bersama Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, Leona Baban, dan pengamat politik Hanta Yuda. Sementara di line telepon kita juga terhubung dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Fadel Muhammad. Saya coba ke Pak Fadel dulu. Pak Fadel. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Fadel. Ini kalau kita bicara soal adanya dua kubu di Partai Golkar, Pak, mungkinkah ini untuk rekonsiliasi? Saya kira selalu mungkin. Rekonsiliasi itu mungkin saja terjadi apabila terjadi pengertian yang sama atau pembicaraan. Memang saat ini terasa sulit. Pak Akbar Tanjung berusaha terus ke arah sana, tapi beliau mengatakan masih belum berhasil. Saya kira mungkin mudah-mudahan sekali waktu berhasil. Karena juga sulit. Pihak daripada Pak Agung Laksono itu juga sulit karena secara hukum, landasan hukumnya tidak kuat. Jadi mungkin sekali waktu pasti dukungannya tidak ada dan mereka mungkin ingin kembali ke Golkar. Pak Fadel, maaf saya coba potong. Artinya islah itu tidak perlu dilakukan karena secara undang-undang, secara hukum, secara aturan partai, kubu Agung Laksono sebetulnya sudah menyalahi aturan itu. Iya, betul. Artinya terbukti pada waktu mereka bikin di Ancol itu juga tidak ada dukungan. Satupun ketua DPD 1 tidak ada yang hadir. Hanya beberapa orang DPD 2 juga yang kurang jelas. Jadi mereka juga sadar, saya kira. Iya. Oke, Pak Fadel, kalau boleh saya simpulkan sebetulnya islah tidak perlu ya? Bukan masalah perlu tidak perlu. Kita selalu harus berpikir sekali waktu ada kebaikan, ada pertemuan, ada islah, itu positif saya kira. Iya. Jadi kita nggak boleh bilang tidak perlu islah. Insya Allah bisa lah. Oke. Insya Allah menyatu kembali. Harapannya untuk menyatu kembali apa Pak Fadel? Atau syarat-syarat yang mungkin harus dipenuhi supaya ini bisa bersatu kembali? Ya, yang pertama saya kira nanti mereka sadar bahwa ternyata sulit dan tidak memenuhi syarat. Yang kedua, tadi pernyataan dari Pak Fadel, islah itu ya tidak perlu juga karena kubu Pak Leo ini dianggap sudah menyalahi aturan. Itu menurut versi Pak Fadel. Menurut versi kami, mereka yang menyalahi aturan. Ya. Jadi bagi saya, mari kita lihat Pak Fadel. Ya, kita lihat nanti. Bagi kami, islah tidak mungkin. Islah tidak mungkin. Tidak mungkin karena apa? Karena apa? Di sana tidak mendukung Perpu, di sini mendukung Perpu. Kami mau pemilihan langsung dikembalikan ke rakyat. Di sana tidak. Yang kedua, di sini kami sesuai doktrin. Doktrin Partai Golkar adalah mendukung pemerintah yang sah. Kami mendukung Jokowi JK. Hal ini sangat prinsipal. Tidak mungkin. Tetapi sebagai manusia, tidak ada yang tidak mungkin di politik. Tetapi kalau soal prinsip tidak mungkin lagi kita bersatu. Yang kedua, saya inginkan kita ini setara. Jadi jangan merasa saya yang benar, kalian yang salah. Saya yang benar, kalian yang salah. Tidak bisa. Kalau itu mari kita masuk pengadilan. Ada negara ini negara hukum. Ya. Saya rasa itu yang jalan keluarnya. Kita sudah sama-sama mendaftar kemarin. Mari kita tunggu. Artinya bisa, kalau boleh saya simpulkan, islah atau apapun namanya rekonsiliasi ini sudah tertutup bagi kedua kubu ya?
Kalau untuk prinsipal, tidak mungkin lagi karena substansinya sangat berbeda. Udah hitam putih ini. Satu mendukung pemerintah, satu tidak. Satu pemilihan langsung dengan rakyat, kami menginginkan itu, gubernur, bupati, dipilih langsung oleh rakyat. Seperti yang diminta sekarang. Dan itu absolut? Absolut. Karena apa? Kita rubah suara Golkar, suara rakyat. Sekarang kita rubah di Munas kemarin. Ya. Jadi suara rakyat, suara Golkar. Peneliti LSI mengatakan 87,2% menginginkan suara rakyat itu apa? Memilih secara langsung. Dan itu kami tangkap. Ya. Ini sangat diametral. Tidak mungkin kita bersatu kalau dalam hal ini. Di sana itu elit-elit dong. Hati-hati. Ya. Ini munas-munas rakyat. Munas-munas partai rakyat. Dari semua kelas. Soal yang dikatakan oleh Pak Fadel tadi, saya ingatkan kita Pak Fadel. Pasal 30 itu katakan. Pasal 30 apa? Undang apa ADART kita, peserta munas adalah titik 2. Unsur Dewan Pimpinan Pusat. Unsur Dewan Pimpinan tingkat 1. Unsur pimpinan tingkat 2, ormas-ormas, tidak ketua umum dan sekretaris. Dan ada lagi kejutan nanti untuk Pak Fadel, yang menolak hasil Munas Bali itu ditandatangani ketua DPD TPD tingkat 2, tapi yang dikirim ke sana tingkat wakilnya dan sekretarisnya. Dari Papua itu 36 Pak Fadel, 36 itu ketua DPD semuanya. Yang Ancol. Lengkap yang Ancol itu. Belum lagi daerah-daerah lain. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa kalau di ADART itu yang dikatakan adalah unsur-unsur, artinya nggak perlu semuanya datang asal sudah ada yang mewakili. Apalagi dia sudah membuat pernyataan menolak ditandatangani ketua dan sekretarisnya lengkap. Jadi secara fisik dia tidak ada di situ, tetapi waktu kami voting, lihat itu orang Papua bilang, nih muka gua. Gak takut mereka. Karena apa? Mereka tidak takut mau dipecat, mau di apa. Tetapi ada yang sebahagian mengatakan, jangan. Ya. Dan saya rasa Pak Fadel, mari kita hati nurani kita tanya. Rakyat sudah melihat di sini terjadi enjoy demokrasi itu. Maka kita punya tema membela demokrasi, memperkokoh NKRI. Dan ini sangat fundamental. Itu sangat fundamental, itu sangat absolut. Yes. Artinya kalau misalkan anggaplah ini berangan-angan lah, kalau boleh berangan-angan. Misalkan ternyata yang diakui adalah kubu Abu Rizal Bakri, maka kubu Agung Laksono tidak akan serta-merta bersatu ke sana, tapi akan tetap berdiri sendiri. Tidak mungkin. Baik. Kami akan teruskan ke perjuangan babak selanjutnya, Kita akan yaitu sambung melalui pengadilan. Kita akan sambung ini di segmen berikut. Terima kasih.